Jadi ada persepsi bahwa mahasiswa yang aktif organisasi ini punya nilai yang lebih di mata rektor. Ingat bahwa perjalanan setiap orang ini berbeda-beda, Pak. FOMO ini memang bisa mendorong mahasiswa untuk mencoba sesuatu yang baru ya, tapi nggak bisa dijadikan fondasi motivasinya dalam jangka panjang. Jangan biarkan ketakutan untuk menjadi suatu alasan untuk mengambil keputusan yang sangat besar. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, Bincang-Bincang Mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Gabriela Cornelia, selaku host dalam podcast kali ini. Dan aku juga mau tanya dulu nih, teman-teman pernah nggak sih lagi scrolling sosial media sosial, terus kalian lihat nih postingan-postingan teman-teman kalian yang lagi pada sibuk ikut organisasi rapat ini, kepanitiaan itu, terus foto bareng tim-tim mereka, dan kalian mikir kayak, aduh, kayaknya aku ketinggalan sesuatu deh. Nah, perasaan itulah yang disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing, alias takut ketinggalan. Nah, itu yang akan kita bahas pada podcast kali ini, khususnya dalam konteks organisasi di kampus. Dan aku nggak mau bahasnya sendiri, aku ditemani oleh narasumber spesial kita yang punya pengalaman soal ini. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rafila Maranisa. Aku senang banget diundang di podcast kali ini. Oke, aku juga senang banget nih karena Iya. di sini. Nah, karena sebelum kita bahas lebih dalam lagi, aku mau kasih gambaran dulu untuk teman-teman yang dengerin. Jadi, organisasi kampus ini adalah organisasi yang dirasa bahwa mahasiswa harus ikut karena ini menambah relasi, terus menambah pengalaman, dan juga mempersiapkan diri di dunia kerja. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah ikut organisasi kampus ini memang keinginan dari mahasiswanya atau cuma ikut-ikutan dari teman-temannya aja? Nah, itu yang akan kita bahas tuntas hari ini. Oke, Karikus, Siap banget. kita mulai dulu dari pertanyaan yang paling personal ya. Nah, Farah, apa sih yang Farah pikirkan ketika melihat teman-temannya tuh lagi pada sibuk ikut organisasi kampus? Jujur ya, Gap, waktu awal sendiri itu aku kayak ngerasa bimbang, bingung gitu loh. Kayak gak punya kesibukan, lihat teman-teman nih, teman-teman kelas nih punya kesibukan gitu, punya kegiatan, ikut organisasi, segala macem. Nah, di aku ini kayak gak ikut apa-apa kan, gitu. Jadi aku ngerasa bingung. Aku gak mau dong jadi mahasiswa kupu-kupu doang gitu, Pak Gap. Nah, selain di sisi lain itu, ada tekanan nih yang gak langsung gitu. Padahal gak ada yang nyuruh, Pak Gap, tapi perasaan tuh muncul sendiri seperti itu. Ya sih, itu memang ciri khasnya FOMO ya. Cara dulu pernah nggak merasakan kayak ketinggalan karena nggak ikut organisasi kayak teman-teman? Pernah banget sih. Ada satu momen di mana hampir semua teman di kelas tuh ikut organisasi, punya kesibukan kayak persiapan acara organisasi mereka lah, kayak mobil rapat, di plan event. Jadi aku cuma bisa dengerin doang. Nah, rasanya kayak ada gap gitu loh yang gak kelihatan, tapi terasa banget. Dan dari situlah aku mulai serius mikirin, oke, kayaknya aku harus mulai terlibat nih buat organisasi seperti itu. Oke, akhirnya kamu join organisasi ya? Iya. Oke, berarti FOMO ini men-trigger kamu untuk ikut organisasi gitu. Iya. Oke. Sekarang kita bahas faktor penyebab mahasiswa ini FOMO ikut organisasi. Nah, menurut Karapula ada faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan mahasiswa ikutan FOMO untuk ikut organisasi? Yang menurut aku sih ada 3 hal utama yang paling terasa ya. Yang pertama itu kayak pengaruh teman. Kalau di sekitar kita kan banyak ya yang aktif organisasi. Kita jadi ngerasa nih ada standar nggak tertulis yang harus dipenuhi. Apalagi kalau teman-teman itu udah mulai ngomongin CV lah segala macem lah. Nah, kayak pengalaman dan connection mereka dari organisasi gitu, Pak. Nah, yang kedua ini dari media sosial. Kayak
kuat banget nih penglihatannya kayak di SG lah, kayak mereka posting kegiatan mereka kayak eh kegiatan tanpa disadar gitu loh kak. Kita bikin membandingkan diri kita sendiri kak, mereka udah ngapain aja, kok aku belum ngapa-ngapain gitu loh. Kayak mereka tuh nge-publish tuh kayak buat ngepamerin gitu loh kak, dia tuh punya kesibukan masing-masing gitu. Nah, yang ketiga ini ada kekhawatiran soal masa depan dan dunia kerja. Jadi ada persepsi bahwa siswa yang aktif organisasi ini punya nilai yang lebih di mata rektor. Jadi banyak yang ikut organisasi bukan karena suka, tapi karena takut sisinya kurang menarik begitu. Ah, iya sih, ini memang faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa ikut organisasi dan hampir dirasakan oleh semua mahasiswa ya, apalagi kekhawatiran untuk masa depan. Nah, kalau menurut Kerapila, ikut organisasi ini sebenarnya kebutuhan atau keuntungan untuk mahasiswa? Menurut aku sih, kalau boleh jujur ya, jawabannya tergantung pada pribadi sendiri-sendiri sih. Kan sebagai mahasiswa kan organisasi emang jadi kebutuhan mereka ya untuk membangun relasi, pengalaman, kayak soft skill gitu Kak. Menemukan passion mereka masing-masing. Tapi sebagian lainnya itu kayak kita tuh terasa seperti tuntunan sosial. Jadi sesuatu yang harus dilakukan supaya tidak dianggap kurangnya produktif seperti itu, atau kayak mereka nih kayak nggak mau ketinggalan gitu loh kak, gitu. Dan sayangnya seringkali batas antara kebutuhan dan tuntunan itu kabur karena ngomong tadi gitu. Oke, memang sulit juga yang membedakan mana sih kebutuhan kita dan mana yang dirasa sebenarnya itu adalah tuntutan untuk dia sendiri. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Nah, Karapula ini kan join organisasi ya. Boleh dong sharing-sharing manfaat apa sih yang Karapula rasakan ketika join organisasi? Manfaatnya ya banyak sih kak, yang bikin aku akhirnya bersyukur banget gitu memutuskan untuk ikut. Yang pertama itu relasi, aku bertemu orang-orang dari berbagai jurusan kak. Nah, kayak latar belakang mereka lah, kayak cara berpikir mereka yang berbeda, itu memperluas perspektif aku banget gitu. Yang kedua itu ada kemampuan yang enggak diajarkan di kelas, kayak seperti bagaimana kayak kerja tim gitu, manajemen waktu yang lebih ketat. Terus sama aku tuh juga belajar public speaking kak. Nah gitu. Yang ketiga ini ada tentunya rasa percaya diri, ada kepuasan kita sendiri ketika kamu berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri gitu. Wah, banyak juga ya manfaatnya mengikuti organisasi ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi lainnya nih, kalau misalnya mahasiswa ikut organisasi ini cuma karena ikut-ikut temen aja, kira-kira apa nih dampak negatifnya buat dia? Nah, yang perlu banget dibahas ini, kalau ikut organisasi karena hanya FOMO ini tanpa adanya minat sih. Harusnya sih dia punya kemampuan diri sendiri, kayak tertarik nih, kayak gue harus bisa nih ikut organisasi gitu, punya kemampuan sendiri. Kalau misalnya dia ikut organisasi tapi kayak ngerasa dirinya males, kayak gak niat gitu, pasti mereka bakalan putus di tengah-tengah gitu untuk keluar gitu kak. Wah, iya biasanya biasanya sih seperti itu ya kayak kalau yang FOMO ya, Iya, cuma bener. ikut-ikutan temen aja gitu. Iya. Jadi FOMO ini memang bisa mendorong mahasiswa untuk mencoba sesuatu yang baru ya, tapi nggak bisa dijadikan fondasi motivasinya dalam jangka panjang. Jadi memang harus dari dianya sendiri gitu loh. Kalau emang dia minatnya di situ, pasti dia mau terusin gitu sih. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir yaitu refleksi diri karena ini bagian yang harus dijawab secara jujur dan ngena banget. Nah, pertanyaan pertama, wajib nggak sih mahasiswa itu ikut organisasi kampus? Menurut aku sih nggak wajib ya kak untuk ikut organisasi, itu tergantung diri sendiri minat atau enggaknya sih kak. Kalau misalnya dia nggak minat,
nggak niat dari awal, mungkin dia udah kayak memutusin buat keluar dari organisasi. Mungkin salah satunya mereka nggak bisa ngatur jadwal kuliah, seperti itu Kak. Oke, jadi ikut organisasi ini tidak wajib, balik lagi ke diri kalian masing-masing, kebutuhan kalian gimana, minat kalian gimana, karena kalau misalnya cuma ikutan doang nggak tahan lama ya Iya. pastinya. Oke. Nah, kalau misalnya cara cara untuk menentukan minat kita tuh gimana sih, pilihan kita tuh gimana sih, supaya nggak ikut-ikutan teman doang. Ada beberapa hal sih Kak yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita tanya ke diri kita sendiri, eh, diri kita ini suka apa gitu, suka pelajari apa, terus bukan apa yang terlihat keren gitu kan di mata orang lain. Yang kedua ini kita eksplorasi dulu sebelum komitmen. Banyak organisasi punya sesi pengenalan. Coba ikut rasakan vibesnya gitu Pak, dan lihat apakah kamu menikmatinya. Yang ketiga ini, batasi konsumsi media sosial. Ketika kamu sedang mengambil keputusan, penting karena semakin banyak kita lihat postingan orang lain, kayak kita ngeliat postingan teman-teman kita itu, pasti kita kayak ngerasa iri dong. Kayak mereka nih punya kesibukan gitu loh Kak. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ingat bahwa perjalanan setiap orang ini berbeda-beda Kak. Seperti itu. Mungkin di diri kamu belum cocok, tapi di diri yang orang lain sudah tentu cocok gitu Kak. Oke, nah itu langkah-langkah praktis yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa coba ya. Karena kalian mungkin lagi bingung gimana sih cara nemuin minat gue tuh di mana, cara nentuin pilihan enaknya tuh di mana gitu. Pertama kalian harus kenali diri kalian dulu. Oke. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke penutup, Karapila mungkin ada pesannya untuk teman-teman mahasiswa yang sedang dilema untuk organisasi kampus ikut nggak ya? Nah, ada sih Kak, jangan biarkan ketakutan untuk menjadi suatu alasan untuk mengambil keputusan yang sangat besar. Tapi jangan biarkan FOMO menjadi fondasi dari keputusanmu. Karena keputusanmu yang dibangun di atas ketakutan biasanya tidak bertahan lama. Jadi itu Kak. Oke, teman-teman mahasiswa tadi udah denger ya pesan dari Karapila, kalian bisa terapin langsung. Dan sebelum aku tutup, aku merangkum dulu perbincangan kita sejauh ini tuh membahas tentang apa aja. Jadi FOMO ini itu memang nyata banget di kampus, apalagi untuk organisasi kampus ya. Karena banyak mahasiswa yang merasa bahwa organisasi kampus ini memang wajib untuk diikuti karena banyak manfaatnya, yaitu menambah relasi tadi ya, dan menambah pengalaman, mempersiapkan diri juga untuk dunia kerja, dan akhirnya mereka merasa harus ikut nih supaya nggak ketinggalan dan teman-teman gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian cuma ikut organisasi karena ikut-ikutan temen doang atau pom doang kan, akhirnya memberikan dampak negatif juga buat kalian. Misalnya kalian jadi salah prioritas, keteteran gitu kuliahnya kan, dan sebagainya. Terus kalau misalnya kalian belum mengenal diri kalian sendiri dulu, kalian kenali diri dulu, cari dulu eksplorasi minat kalian tuh di mana, kesukaan kalian tuh di mana, dan akhirnya kalian baru bisa nemuin motivasi untuk melakukan sesuatu yang memang benar-benar kalian minati. Nggak cuma sekedar ikut-ikutan doang sama teman-teman, kayak ke organisasi ini, ke organisasi itu, tapi sebenarnya minat kalian dari situ. Jadi akhirnya putus di tengah jalan, itu kan gak enak juga ya. Nah, jadi organisasi ini ujung-ujungnya bukan kewajiban ya teman-teman, balik lagi ke diri kalian sendiri. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan juga terima kasih banyak Karapila sudah hadir di acara podcast kita kali ini dan berbagi ceritanya sama kita dan teman-teman semua. Terima kasih juga jadi ini pengalaman yang menyenangkan banget diundang di podcast ini. Untuk teman-teman yang dengerin juga, semoga bisa dapat sesuatu yang bermanfaat ya. Dan ingat, apapun pilihanmu, pastikan itu pilihan yang kamu buat dengan sadar dan dengan hati. Semangat semuanya. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Ada sih kak pesannya untuk mahasiswa, jangan biarkan ketakutan. Teman-teman mungkin bisa di Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita udah mau tutup. Belum tutup. Dan dengan hati, bawa kamu sadar dengan hati, kayak Menyebabkan mahasiswa